تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan. Doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji kita, iktikaf dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan dan kita simak serta kita pahami apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Jamaah sekalian yang seiman dan seakidah, ada satu nasihat yang datang dari Luqmanul Hakim, dan nasihat ini beliau sampaikan kepada anaknya. Namun demikian, nasihat ini sangat amat cocok buat kita semuanya. Dalam artian, apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, maka hendaknya lah ini kita jadikan nasihat buat diri kita semuanya. Nah, pertanyaannya, nasihat apa saja yang Luqmanul Hakim sampaikan kepada anaknya yang kemudian kita ambil pelajaran untuk diri kita semuanya? Nah, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya istaghni bil kasbil halali anil faqri. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, istaghni, berusahalah, berupayalah untuk tidak kekurangan di dalam masalah ekonomi. Berusahalah, berupayalah kalau bisa mah untuk jadi orang kaya. Mantep gak kira-kira ini? Suruh jadi orang kaya kita semuanya ini. Dengan cara apa? Bil kasbil halali. Jadilah kita orang yang tidak kekurangan ekonomi, tapi dengan cara yang halal. Nah, artinya bagaimana? Boleh kita jadi orang kaya, boleh kita memiliki segala sesuatu dengan catatan bikas bil halal, dengan cara yang halal. Ya bunayya istaghni bil kasbil halali anil faqri. Wahai anakku,
berupaya dan berusahalah kamu untuk memiliki harta dengan cara yang halal. Jangan sampai kamu jadi orang susah. Jangan kamu sampai jadi orang fakir. Fa innahu mattaqa ahadun qattun illa asabahu salasu bisalin. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, jika kamu jadi orang susah, jika kamu jadi orang fakir, illa asabahu salasu bisalin, maka akan ada 3 hal yang melanda dirimu. Ini sama kita. Jika kita menjadi orang yang fakir, jika kita menjadi orang yang miskin, jika kita menjadi orang yang susah, maka akan ada 3 hal yang melanda diri kita. Apa itu? Riqqatun fi dinih, tipis dalam masalah agama. Saudara jawabannya, saudara memuhasabah dan merasakan pada diri saudara masing-masing. Ketika saudara beribadah, apapun jenis ibadahnya dia, saudara ibadah lagi megang duit banyak dengan saudara ibadah lagi kumpret, mana kira-kira yang lebih enak saudara ibadah? Hah? Bagaimana kira-kira nih? Ibadah, saudaraku, ketika duit kita lagi banyak, itu kita ibadah rasanya tenang, nggak banyak pikiran kita. Pun kalau terbawa pikiran, maka pikirannya pun pikiran positif. Karena kita megang uang, kita punya harta, kadang-kadang lagi sembahyang pun ntar gua mau sedekah. Artinya yang keluar itu yang positifnya. Tapi kalau kita lagi nggak punya duit, kita lagi bokeh, ibadah masya Allah, gak ada nyaman-nyamannya rasanya, rumet pikiran kita itu. Nah, ketika seseorang ittaqo, ketika seseorang miskin, ketika seseorang fakir, maka 3 hal inilah yang akan melanda diri mereka. Yang pertama, riqqatun fi dini, tipis dalam masalah agamanya. Makanya banyak jamaah, banyak orang yang menjual agamanya demi harta. Artinya bagaimana? Bisa jadi orang menjadi murtad karena kefakirannya. Bisa jadi orang keluar dari agamanya karena hidupnya susah. Untuk mencari kesenangan-kesenangan dunianya, akhirnya bisa jadi dia murtad, dia bisa jadi dia pindah agama. Nah, itulah wanti-wanti Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, cobalah wahai anakku, istaghni bikasbil halal. Carilah kekayaan, carilah kesenangan, walaupun itu, tapi itu harus dengan cara yang halal. Jadi kita ini boleh menjadi orang kaya, boleh kita memiliki apa saja, dengan catatan harus dengan cara yang halal. Yang pertama, riqqatun fi dini. Kemudian wada'un fi aqlih. Orang yang fakir, orang yang susah, orang yang miskin, ketika kefakiran, kesusahan dan kemiskinan ini melanda seseorang, maka orang ini akan lemah akalnya. Contoh nih jamaah saudara, ketika kita megang uang, lagi megang uang saudara, ketika kita lagi banyak uang, penampilan kita bisa jadi beda, gaya kita juga bisa jadi beda, omongan kita juga bisa jadi
beda. Tapi kalau kita lagi gak punya uang, kita lagi kumpret, kita lagi susah, kita lagi bongke, apa yang akan kita omongin? Apa yang akan kita banggakan? Beda, saudara. Maka akal ini akan menjadi lemah ketika kehidupan kita ini dilanda oleh kefakiran. Maka Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, carilah kekayaan tapi dengan cara yang halal. Kenapa? Karena memiliki harta, memiliki uang, memiliki duit itu akal ini akan hidup. Kayak jamaah sekarang nih, jamaah yang hadir pada malam hari ini nih. Ini kira-kira lagi senang apa lagi kumpret ini nih? Hah? Lagi pegang duit apa lagi kagak ini kira-kira? Kalau lagi kagak pegang duit, saya bagi duit ini. Tapi kalau lagi pada pegang duit, saya minta duitnya ini. Nah pertanyaannya, lagi pegang duit apa lagi kagak ini? Hah? Nggak maksud saya, kalau lagi pegang duit, kan saya mau ngumpulin di rumah, ya beliin air. Maksud saya begitu. Nah, doful fi aqli, kefakiran itu akan melemahkan akal. Otak kita kagak jalan, saudara, kalau kita nggak punya duit, mau ngapa-ngapain susah kita. Bener nggak kira-kira? Lah, tetangga kita hajatan, ngundang kita, kemudian kita lagi bongke, kita lagi nggak punya duit, masya Allah, otak ini nggak jalan, saudara. Mau datang mau jangan kagak megang duit, mau datang bagaimana, kan begitu, saudara. Karena akhirnya akal kita ini nggak jalan. Ini gara-gara apa? Gara-gara kagak punya. Makanya Luqmanul Hakim pesan sama anaknya, istaghni bi kasbil halal anil faqri. Ya anakku, wahai anakku, cobalah cari harta, cari kesenangan, cari kekayaan, tapi dengan cara yang halal. Jangan sampai kamu hidup miskin, karena sesungguhnya kesusahan dan kefakiran itu akan membuntukkan pikiran kita, akan membuntukkan akal kita. Kemudian dari sebab kefakiran yang akan terjadi pada diri kita ini adalah wadhihabul maru'ah. Dari sebab kefakiran yang melanda diri kita, seandainya kita jadi orang miskin, seandainya kita jadi orang susah, orang fakir, maka wibawa kita pun gak ada. Beda wibawa orang yang banyak hartanya dengan wibawa orang yang kagak punya duit. Beda gak kira-kira, saudara? Hah? Ngerasain kita, saudara. Saat kita lagi punya duit bukan main. Banyak teman kita, banyak kawan kita yang deketin kita. Kenapa? Punya wibawa kita. Di kantor kita ada apa? Tapi saat kita kumpet kayak gini, saat kita lagi kagak pegang duit, lagi bongke, tempat kagak yang nemenin kita, saudara. Jauh semuanya dari kita. Nah, kefakiran inilah yang akan menghilangkan wibawa pada diri kita ini. Itulah. Makanya hidup ini tidak boleh berpangku tangan. Nah, wa a'dhamu min hadhihi thalati istihbabun nasibi. Dari tiga hal ini semuanya, tipisnya agama, lemahnya akal, hilangnya kewibawaan, maka yang paling parah itu adalah istihbabun nasibi. Orang nganggap ringan, orang nganggap rendah sama kita. Beda, saudara. Bagaimana, saudara? Nah, kita cadar nih pada pribadi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Gimana tanggapan kita, penyambutan kita, penghormatan kita antara dua manusia?
Yang satu kaya raya, yang satu miskinnya minta ampun. Kira-kira kita hormatan sama yang mana ini? Hah? Apa saya tanya? Jujur dah sama kita masing-masing dah. Yang satu kaya banget, yang satu susah banget. Kira-kira kita ini dekatan sama yang mana nih kalau bisa nih? Hah? Dekatan sama yang? Iya, beda wibawanya saudara. Orang kaya sama orang susah. Nah, kefakiran, kemiskinan dan kesusahan inilah yang mengakibatkan istighfafun nasi. Orang lain menganggap kita enteng, orang lain menganggap kita rendah, orang lain merendahkan diri kita hanya gara-gara harta. Maka kata Nabi, izzud dunya bil mal. Kata Nabi, kemuliaan dunia ini dengan orang akan dihormati kalau banyak hartanya, orang akan direndahkan kalau kagak punya duit. Maka untuk itulah kita enggak boleh berpangkuangan. Apapun yang bisa kita lakoni, apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang bisa kita usahakan, lakukanlah agar orang lain tidak menganggap rendah dan merendahkan diri kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.